Lina, seorang TKW di Hong Kong, bekerja di rumah seorang duda keturunan Hong Kong dan Indonesia bernama Kenji. Selama bertahun-tahun, Lina tak pernah menyangka bahwa kebaikannya sebagai pembantu rumah tangga akan membuka jalan cinta yang luar biasa. Namun ketika Kenji mengungkapkan cinta dan ingin melamarnya, muncul badai besar. Penolakan dari keluarga, hinaan dari tetangga, dan keraguan dari Lina sendiri. Apakah cinta akan menang atas perbedaan status dan latar belakang? Tonton kisah nyata yang bikin haru, penuh inspirasi, dan menyadarkan kita bahwa cinta sejati melihat hati, bukan harta atau kasta. Like, komen, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk kisah cinta nyata lainnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Namaku Lina, 34 tahun. Aku seorang janda asal Cirebon, dengan satu anak lelaki yang kini duduk di bangku SMP. Sejak suamiku meninggalkan kami untuk menikah lagi, aku memutuskan mencari kerja ke luar negeri. Tak mudah, tapi demi anak, aku rela. Aku jadi TKW di Hong Kong. Awalnya aku bekerja di keluarga besar, tapi karena nenek majikanku meninggal, aku dipindahkan ke keluarga kecil. Hanya seorang pria bernama Kenji, 38 tahun, dan ibunya yang sudah tua. Rumahnya bersih, tidak terlalu besar, dan suasananya sunyi. Kenji adalah seorang duda. Istrinya meninggal karena kanker 2 tahun sebelumnya. Kenji tak banyak bicara. Ia bekerja sebagai manajer gudang dan sering pulang larut malam. Ibunya, Madam Lee, seorang wanita tua yang keras kepala dan galak, tapi punya penyakit rematik. Aku melayani mereka seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, mengantar Madam Lee ke rumah sakit, bahkan memijat kakinya di malam hari. Hari demi hari berlalu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi Kenji mulai sering tersenyum padaku. Awalnya, aku pikir cuma rasa hormat. Tapi saat aku sakit demam dan dia membawakan bubur hangat ke kamar pembantu, aku mulai curiga. Kamu sudah terlalu capek. Istirahatlah. Aku urus ibu malam ini, katanya dengan suara lembut. Aku terdiam. Itu pertama kalinya majikanku begitu perhatian. Beberapa bulan kemudian, ia mengajakku makan malam di luar. Katanya ingin berterima kasih karena aku telah merawat ibunya seperti ibu kandungku sendiri. Malam itu, di restoran kecil, ia menatap mataku dalam-dalam. Lina, aku tahu ini tak biasa. Tapi aku suka kamu. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Kenji, saya cuma pembantu, kataku gemetar. Kamu lebih dari itu. Kamu tulus. Aku belum pernah melihat wanita sekuat kamu. Aku pulang malam itu dengan hati campur aduk. Takut, bahagia, bingung. Tapi aku tahu, hubungan seperti ini tak akan mudah, apalagi aku pernah disakiti. Kabar itu sampai ke telinga Madam Lee. Apa? Kamu ingin menikahi dua pembantumu? Suasana rumah jadi neraka. Madam Lee menolak keras. Ia menyuruhku pergi, tapi Kenji menahanku. Beberapa hari kemudian, aku sendiri yang ingin mundur. Aku tak ingin menjadi penyebab keretakan ibu dan anak. Tapi Kenji tak menyerah. Kalau kamu pergi, aku ikut ke Indonesia. Aku serius, Lin. Air mataku jatuh. Aku akhirnya berkata, kalau kamu sungguh cinta, datanglah ke Indonesia, temui anakku. Jika dia tak setuju, aku tidak akan bisa. Dan Kenji sungguh datang. Ia terbang ke Cirebon, bertemu anakku yang saat itu masih pemalu. Mereka duduk berdua di teras rumah ibuku. Aku dari dapur mengintip deg-degan. Setelah 1 jam, anakku datang padaku dan berkata, kalau dia bisa bahagiain ibu aku gak masalah. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke Hong Kong. Kenji memutuskan untuk bicara lagi dengan ibunya. Di ruang tamu rumah yang selama ini aku bersihkan setiap hari, Kenji berlutut di depanku sambil mengeluarkan cincin. Ibu, aku tahu ibu tak setuju, tapi ini hidupku, dan dia adalah orang yang membuatku hidup lagi. Madam Lee menangis, tapi bukan marah. Ia menatapku lama, lalu dengan suara lirih berkata, kamu tetap tinggal karena aku,
Kamu bertahan saat aku usir. Kamu layak jadi bagian dari keluarga ini. Tanganku gemetar saat menerima cincin itu. Aku tak percaya. Rumah ini yang dulu hanya tempat kerjaku kini jadi rumahku sungguhan. 3 bulan kemudian, kami menikah secara resmi di Hong Kong. Pernikahan kami sederhana, hanya beberapa teman dan keluarga dekat. Tapi bagiku, itu adalah hari paling indah dalam hidupku. Madam Lee kini memanggilku anak, bukan lagi pembantu. Dan Kenji pria yang dulu kupanggil tuan, kini memanggilku istriku. Kini aku bukan lagi TKW. Aku ibu rumah tangga yang mengurus suami dan mertua dengan hati tenang. Kadang aku masih terbangun dini hari, berpikir ini mimpi. Tapi tidak, ini nyata. Banyak orang mencibirku. Katanya aku hanya beruntung. Tapi mereka tidak tahu malam-malam panjang penuh tangis, kerja keras tanpa libur, dan kesabaran tanpa pamrih. Cinta itu bukan soal siapa kamu dulunya, tapi tentang siapa kamu saat mencintai dengan tulus. Dan aku hanya pembantu. Tapi ternyata tabur aku cukup untuk dicintai sepenuhnya.